dari 313 Nagrubi ini yang itu bagian untuk memerangi aliran Bhairawakan adalah Syekh Maulana Ishaq. Ya, Syekh Maulana Ishaq itu salah satu putra dari Syekh Jumadil Kubro. Memerangi sampai ke Banyuwangi kan, Minak Sembuyu ya, sampai ke Banyuwangi, akhirnya dijadikan mantu, menikah dengan Dewi Sekardadu dan berputra Pangeran Samudra yang Sunan Giri dan Saitanul Yakin. Terus sementara putra yang lain Syekh Ibrahim Asmorokondi, sekarang makamnya di Gesek Arjo Tuban. Kalau saya Maulana Ishaq di Pacirannya tidak terlalu berbeda jauh. Itu memiliki putra namanya Raden Rahmat, yang kemudian kita kenal sebagai Sunan Ampel. Nah, ketika situasi sudah mulai kondusif, akhirnya kekuatan Bhairawa Tantra sudah bisa ditekan, sementara pemerintahan Majapahit itu sudah relatif bersahabat dengan beberapa Mawarupi, terutama lewat Syekh Jumadil Kubro. Jalur perdagangan juga sudah berhasil dikuasai oleh umat Islam ya, oleh Syekh Ismail. Akhirnya pelan-pelan orang Nusantara, orang Jawa mulai bisa menerima Islam. Tapi juga belum masif, belum masif sampai datangnya era Raden Rahmat atau Sunan Ampel datang ke bumi Jawa, mengantar Dewi Anorowati, ya, salah satu putri Campa, untuk menjadi istri Prabu Brawijaya Pamungkas. Kemudian ada Doro Petak, Doro Jinggo itu kan ya, ada dua putri itu. Akhirnya Doro yang satunya Doro Petak atau Doro Jinggo saya lupa, dihadiahkan pada Aryo Damar di Palembang ya, kan bawahan Majapahit. Dalam posisi sudah mengandung Hasan Hussein, sudah mengandung Raden Patah dan Adipati Terung. Itu nama kecilnya Hasan Hussein gitu. Yang Raden Patah Hasan, Adipati Terung itu Hussein. Nah, kenapa begitu mudah diterima? Satu, jauh hari Syekh Jumadil Kubro sudah bersahabat baik dengan Majapahit, bahkan salah satu putra Brawijaya, Syekh Belabelu itu sampai diangkat menjadi adik oleh Syekh Jumadil Kubro kan, berarti bersahabat sangat dekat. Pertama itu, yang kedua karena Raden Rahmat itu juga ada darah Singosari, dari tadi kan Putri Tapasi adiknya Kertanegara yang menikah dengan itu. Sementara Syekh Jumadil Kubro, kakeknya Mbah Ampel itu putra Syekh Ahmad Jalal yang menikah dengan Putri Campa. Jadi kan ada, maka langsung dapat gelar Raden kan. Syekh pertama yang mendapat gelar Raden dari pemerintah Majapahit ya Mbah Ampel. Yang lain kan tidak mendapat gelar karena masih ada darah Singosari. Sejak itu Raden Rahmat, Mbah Ampel mencanangkan sebuah metode dakwah beserta Wali Songo yang melebur dengan tradisi, yang melebur dengan kondisi masyarakat, budaya, keadaan masyarakat yang pada saat itu gitu ya. Karena ternyata setelah mereka selidiki dalam agama kuno Jawa Kapitayan itu prinsip-prinsip tauhidnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip Islam. Kalau Islam ada ilahi roji'un, di Kapitayan di Jawa sudah ada sangkan paraning
Pangeran Kang Kena Winaya Ngapa, ada Sanggar kemudian jadi Langgar gitu, kalimat Sahadar jadi Kalimo Sodor, macam-macam. Itu strategi baru Wali Songo yang dipimpin oleh Mbah Ampel untuk bagaimana agar Islam segera diterima secara masif oleh orang Jawa. Bahkan mereka sampai mendekonstruksi gelar-gelar kehormatannya dengan gelar-gelar Jawa. Yang selama ini sebelum itu bapaknya, kakeknya kan pakai syekh semua, sayyid semua. Mereka mendekonstruksi menjadi Sunan, ya, dari susuhunan, ya, gelar Jawa. Punya putra-putra menjadi Ki Ageng, Ki Gede. Jadi bukan pakai syekh lagi. Putra Ki Ageng, Ki Gede, punya putra-putra jadi kiai. Gitu kan? Jadi melebur betul dengan tempat, kondisi, situasi di mana dakwah dilakukan. Dan pada era Wali Songo inilah Mbah Bonang yang ditugaskan untuk menyelesaikan tahap akhir penyelesaian aliran Bhairawa Tantra sampai betul-betul selesai. Jadi Mbah Bonang lah apa yang di antara Wali Songo yang paling saksi secara kanuragan, Mbah Bonang. Ya. Kenapa saya katakan selesai? Karena sampai guru besar Bhairawa Tantra dari India, Pendeta Satyakitri, itu menantang ke tanah Jawa untuk menantang Sunan Bonang karena pasukan Bhairawa Tantra di Jawa dihabisin oleh Mbah Bonang. Belum sampai berlabuh, kapalnya terkena ombak, kitab-kitabnya ditebur ke laut, sampai di tepi pantai bertemu seseorang, kitabnya diambilkan, padahal sudah kecebur ke laut itu. Dan ternyata itu Mbah Bonang akhirnya menyerah. Itu episode terakhir Bhairawa Tantra. Maka sejak itu perpaduan antara dakwah secara tradisi, berkoalisi dengan kekuasaan dan menguasai jalur perdagangan. Jadi tiga sisi, ya, budaya, politik, dan ekonomi. Ini luar biasa. Maka Islam cepat sekali, bahkan menyebar ke seluruh Nusantara. Kemudian kesultanan-kesultanan lahir di berbagai penjuru Nusantara, yang semua itu kalau dirunut masih keturunan Syekh Jumadil Quro. Yang ketika dirunut terus kan berdarah Rasulullah. Gitu loh. Jadi ini ada titik temu pada tiga, dari India, dari Taring, dari Campa atau Cina tadi. Itu ada titik temu. Titik temunya adalah pada saat muncul perintah dari Sultan Al-Ghabah itu untuk penyebaran Islam ke tanah Jawa. Nah, maka kalau kita sama-sama itu mau merenung, belajar, ya, bagaimana dulu mbah-mbah kita mendekonstruksi dirinya dari gelar yang begitu terhormat menjadi gelar-gelar lokal. Mereka memperhitungkan aspek budaya, aspek politik, serta aspek ekonomi dengan sangat komprehensif, sangat integral. Bagaimana mereka membaur, mengadopsi, bahkan para sunan, terutama Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, sampai menciptakan pertunjukan wayang, menciptakan tembang-tembang, mocopat, ya, menghadirkan tokoh baru dalam pewayangan bernama Bunokawan. Sekarang itu banyak diharam-haramkan. Itu ya lucu, ya lucu. Itu yang mbah-mbah dewe loh, gitu kan. Para mbah-mbahnya juga yang menciptakan.
bahkan di Basonan Kudus, di Kudus itu menara masjidnya mengadopsi arsitektur Hindu sampai sekarang bertahan. Terus kemudian membuat semacam himbauan fatwa agar rakyat Kudus tidak menyembelih sapi, sehingga kalau sampai sekarang mayoritas rakyat Kudus itu menyembelih kerbau, sotonya juga soto kerbau bukan soto sapi. Itu kan bagaimana kesuksesan dakwah Islam itu tidak lepas dari toleransi ya, beragama, dari peleburan dengan tempat di mana agama itu dikembangkan, didakwahkan. Dalam catatan Mahuan yang mengikuti perjalanan ekspedisi Cheng Ho, sampai 7 kali atau berapa kali datang ke ekspedisi ke Nusantara. Dalam catatan Mahuan itu sampai sekarang ada catatannya. Itu nampak sekali bahwa perkembangan Islam setelah Wali Songo seperti yang disampaikan oleh Kang Agus Sunyoto itu betul-betul naik secara signifikan, secara masif ya pada era Wali Songo, ketika mereka meleburkan diri dengan cara hidup dan tradisi orang Jawa, orang Nusantara. Jadi sebenarnya dari mana Islam Nusantara ini? Ya, dari semua tadi, dari Jazirah, ya dari Persia, ya dari India, Tarim, Campa atau yang disebut Cina. Nah, gelombang berikutnya terutama pada masa kolonialisme itu memang lebih banyak dari Tarim. Jadi setelah era Asmat Khan sukses, kan Bani Asmat Khan semua ini tadi, bahasa cuma dulu proses Ibrahim Asporogondi, Maulana SK, ini kan Bani Asmat Khan. Setelah era Bani Asmat Khan ini, saudara-saudara kita dari Tarim, dari Basaiban, kemudian Al-Aidrus pada abad 15, 16, 17, Al-Hadad, itu mulai gelombangnya mulai datang ke Nusantara. Dan sekarang kita kenal dengan para habaib itu. Nah, satu nilai unik yang bisa kita petik itu adalah sebenarnya bagaimana saya melihat ini seperti sebuah filosofi keris Manjing Waronggo itu. Keris Waronggo itu tempatnya itu. Keris Manjing Waronggo. Jadi paribasa ibaratnya kerisnya ini adalah Syekh Kubro yang bin hingga Rasulullah. Warongkonya ini adalah Brawijaya dengan putra-putrinya. Sehingga kalau kita bicara Jazirah dan Jawa gitu ya, itu seperti keris Manjing Warongko. Keris kalau tidak ada rangkanya itu ya bahaya, bisa melukai siapapun, bisa melukai siapapun. Dan kita sudah melihat faktanya sekarang di Timur Tengah itu konflik tidak pernah ada hentinya. Sesama Muslim, sesama berbahasa Arab, tapi pecah menjadi banyak negara, dan bahkan di masing-masing negara itu ada konflik yang tidak ada hentinya. Tapi Warongko tok nggak ada kerisnya, ya tidak punya makna arti apa-apa, tidak punya makna, tidak punya arti apa-apa. Proses penyatuan antara para sayyid ini dengan para
petinggi dan putri Jawa ini saya mengartikan seperti keris manjing warongko, sehingga jadi sempurna. Jadi warongko itu kan wadah lemah lembutan, keluasan hati, ketawaduan, kesopan santunan, ini kan karakter Jawa. Makanya orang Jawa itu kan bisa menerima apa saja yang datang ke Nusantara kan, ya, semua agama datang diterima, semua kebudayaan datang diterima, tapi kita tidak pernah menjadi, selalu lebur menjadi karakteristik yang khas seperti yang ada di Nusantara, seperti yang ada di Jawa. Jadi ya kebebasan sifat sifat feminin. Warongko itu kan sifat feminin. Jawa secara umum karakternya adalah karakter feminin. Iya kan, jalan menunduk, melihat ke bawah, pelan, bersuara juga pelan. Itu kan karakter feminin. Sopan santun, lemah lembut, melayani, itu kan karakter feminin. Rohim kan. Sementara saudara-saudara yang datang ke tanah Jawa, ke Nusantara, itu karakternya cenderung maskulin, kuat, tegas, kukuh, gitu kan. Maka cenderungannya dalam bersyariah juga menjadi kuat. Gitu. Ya, perpaduan karakter maskulin dan feminin ini menurut saya adalah sebuah kesempurnaan. Keris manjing warongko. Keris tanpa warongko berbahaya, tapi warongko tanpa keris berarti kosong, tidak berarti apa-apa. Nah, sudah bukan waktunya sebenarnya menegasikan, memperlawankan antara Islam dengan Jawa, Islam dengan tradisi, Islam dengan bahkan dengan tuduhan-tuduhan bid'ah, kafir, menyembah berhala dan seterusnya dan seterusnya. Karena justru di sanalah kalau mau ditelaah lebih lanjut, itu Islam akan bisa menjadi betul-betul akan bisa menjadi pusaka. Ketika keris belum manjing warongko, dia tidak bisa disebut sebagai sebuah pusaka. Dia hanya sebuah senjata. Senjata sama pusaka itu berbeda. Maka ketika umat Islam hanya levelnya itu masih menjadikan Islam itu sebagai senjata, jadinya jadi apa? Senjata untuk mencari makan, senjata untuk melukai musuhnya, senjata untuk mencari kedudukan. Tapi kalau jadi pusaka, maka pasti bisa untuk mengayomi, melindungi, mendamaikan, mengku, dan seterusnya. Jadi dibalik hikmah sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu, menurut saya yang paling substansial itu adalah pemahaman keris manjing warongko. Oke, sudah paham? Sudah paham. Berarti Ambon ini turunannya Birawa Tantra. Jadi uwet-uwet ini perlu dimusnahkan. Mana ini kan dok, apa isinya barang-barang kayak daging-daging mentah-mentah itu aliran bawah tantra Irawa. Makanya kan di Jawa terutama itu kan banyak sekali kampung itu namanya setro kan. Dua setro, sama ini dua setro. Setro, pasetran banyak sekali. Kampung setro, Dugo setro, pasetran. Itu hampir di semua daerah ada. Itu dulu adalah pusat-pusatnya, pusat-pusat ritualnya Irawa Tantra. Itu kan disebut pasetran Gondo Mayit. Itu dekat, mereka kalau melakukan ritual itu di kuburan. Makanya disebut pasetran Gondo Mayit, tanah yang berbau mayat.
karena mereka ingin mendekati kematian agar bisa moksa itu. Jadi kalau ada kampung-kampung itu dulu itu puncaknya turunan lo iki Pak. Wong samen nyeblok ning kono iku kan biyen ku cepu ya. Iya, sentetane mari digudak-gudak bare wantra ono sing singitan ning ngene iku dadi dukuh nyamen mah. Dadi awak dhewe nyamen-nyamen ini ya turunan lo. Mas Edi ini kalau dilihat-lihat ini Iya itu ngembangin kayak Arab Saudi. Beda dengan kita kan putihnya putih yang beda gitu kan. Putune Mbak Abdurrahman Sang. Nah, hidungnya juga beda. Jadi Pak Yus ini turunan apa gitu kok intensif sekali gitu orang-orang sana untuk sampai berkali-kali kan gagal ulang lagi. Ya itu satu karena kondisi di sana sangat penuh krisis dan kritis. Yang kedua ada misi. Nah itulah untuk tempat baru sampai begitu kuatnya kan gitu semangatnya. Saya melihat lari ke Jepang gitu kan. Saya melihat begini bahwa tanah Nusantara itu kan seluruh dunia tahu. Karena seluruh dunia perlu rempah-rempah. Dan itu sudah zaman kuno kan gitu. Dengan segala karakternya yang itu tadi feminin tadi, dengan karakternya yang feminin, dan itu mencapai puncak popularitas pada era setelah Masehi ya. Itu pada masa Putri Sima berkuasa kan di Kalingga. Itu kemasyhurannya itu kan ibarat kemasyhuran Putri Balkis waktu berkuasa di Sabah. Seorang putri menjadi raja di sebuah daerah yang makmur, berbudaya tinggi. Nah, ini kan cepat masuk ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan rempah tadi. Jadi jalan perdagangan rempah. mulai. Jadi dan faktanya memang pada ketika itu bukan hanya orang Persia yang Orang Eropa kan juga menyerbu kita. yang datang ke Nusantara gitu ya, sejak kenapa ketika terjadi konflik antara Buddha dan Hindu di India kok larinya ke Nusantara, kok nggak ke barat, ke Persia, ke Arab, atau ke utara gitu ya, ke Tibet, ke Rusia gitu ya, atau ke Cina? Kenapa tidak ke sana? Larinya kenapa ke Salakanagara gitu ya, sehingga akhirnya membangun dinasti Warmadewa atau Warman. Maka raja-raja awal di Nusantara kan semua berawal Warman. Purnawarman, Mulawarman, Warmadewa di Sriwijaya itu karena semua dari dinasti Warmadewa Pallawa. Itu kan betul kata Pak Yus. Apakah semata-mata karena alasan rempah-rempah? Kan tidak, tentu tidak gitu, walaupun mereka semua bentuk rempah-rempah. Tapi juga ada nilai-nilai Nah itu ya. Feminitas yang ada di Nusantara yang itu tidak mereka jumpai di tempat lain yang penuh dengan konflik berdarah-darah, karena adrenalin maskulinitas. Jadi di saat bagian-bagian negara lain pada periode itu penuh dengan konflik dan peperangan, sini itu loh sedang ayem-ayemnya. Karena substansinya ya pada itu tadi, ibaratnya mereka adalah keris yang sedang mencari warongkonya, dan dalam berbagai tutur melalui para pedagang, melalui jalur perdagangan rempah, karakter warongko itu ada di Jawa, Nusantara ya. Orangnya wong Londo jajah Jawa sampai bertahun-tahun Pak Yus, mulane yang kene komplit bisa. Dan semua ya itu ketika dinasti Warmadewa menguasai kita tidak pernah menjadi India kan. Ya enggak? Ketika 300 tahun loh Belanda itu
kita tidak pernah menjadi Belanda. Sing iso bahasa Belanda sapa? Bahasane tok lah, apa meneh karaktere. Kita tetap menjadi Nusantara kan. Ya sama. Jadi ketika berbagai peradaban agama itu datang, kita tidak pernah menjadi mereka. Ya, tapi peleburan karena Warongko itu madai, kita itu madai. Kuat kan gitu. Madai. Ya kayak Islam kan masuknya kayaknya lebih dulu ke sampah daripada ke Nusantara ya, Islam. Iya. Nah, tidak menjadikan sampah itu sebuah negeri Islam kan gitu. Ditinggalkan. Jadi negeri Islam. Ya. Jadi negeri Islam. Tapi secara geopolitik itu mereka dikepung oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha kan. Dan secara kultur Campa tidak memiliki kultur yang kuat untuk membangun sebuah peradaban besar. Gitu. Nah, hal seperti itu kan pasti diperhitungkan oleh para masyaikh, para syekh yang sangat bijak. Masuk akal kalau pertimbangannya untuk peradaban mungkin Itu ya. Makanya jelas untuk peradaban bahwa nilai substansial Islam ini siapa kelak yang akan merawat kalau dia tidak memiliki fondasi gitu. Karena sifat Allah itu jalal jamal. Kalau hanya doktrinnya hanya yang jalal saja, jadi halal haram, salah benar itu kan sifat jalal. Sifat jalal. Kalau sifat jamal, sifat feminin itu kan saya tahu perkarane perpiye, kan begitu. Iku ya ono benere, ya ono salahe, kan begitu seorang ibu itu. Tapi kalau bapak kan salah, bener hukum, kan itu. Orang yang sifat karakternya yang maskulin. Ya, sementara ajaran Rasulullah itu kan ajaran yang paling komprehensif, yang paling. Tapi dia lahir dan tumbuh pada sebuah kultur yang cenderung nah, kemudian nubuat nanti Islam tumbuh dari timur, pasukan Mahdi dari timur, itu kalau digandengkan dengan itu tadi ya bisa saja nyambung, walaupun tentu itu debatable. Bahkan kan kemudian yang ke dua etnis lain, yang ke Siak dan ke Paseh itu kan juga secara kultur sekarang juga cenderung maskulin dalam konteks beragama juga kan. Lalu ketika masuk ke tanah Jawa yang etnis Lor ini kan. Kalau untuk daerah Jawa Barat gimana Pak? Kalau kita lihat kan misalkan lewat dari Samudra Hindia itu otomatis kan pasti melewati Teluk Jakarta lah. Tapi kenapa? Ya memang sebetulnya waktu itu kan kekuasaan ada di Jawa Tengah. Pelabuhan besar ada di Jepara dan di Pekalongan pada masa itu. Perkembangan Islam di Jawa Barat itu kan relatif setelah Cirebon. Setelah Wali Songo. Cirebon kemudian melebar menjadi Banten gitu kan, baru dan betul-betul bisa seluruh jadi satu itu pada era Sultan Agung kan. Pada era Cirebon dan Banten pun itu masih ada gesekan yang sangat kuat sehingga kisahnya tidak bebarengan, tapi toh
sama sebenarnya. Sunan Gunung Jati pun berasal dari Umtatuddin, juga nanti ke Syekh Ahmad Shah Jala. Jadi satu garis dari Campak juga. Cuma kemudian mayoritas dari putra-putra atau saudara-saudara paman-paman dari Sunan Gunung Jati kalau era sekarang itu kan ada di Kelantan, Patani, Thailand Pak. Songkla, Naratiwat, bahkan kan dalam perkembangan era sekarang juga kita melihat ada perbedaan kan, apalagi kalau sudah masuk ke politik.